pada tahu nggak sih konsep awal negara pada zaman Yunani kuno? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya. Pada zaman Yunani kuno, negara dikenal dengan istilah polis yang berarti kota negara. Konsep polis tidak hanya sekedar wilayah teritorial, tetapi juga komunitas politik yang menyatukan warga dalam ikatan hukum, adat, dan kesamaan tujuan hidup. Setelah Raja Perikles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, lalu mulailah berkuasa radikalisme. Demokrasi menjadi banyak masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Dari itu maka muncul zaman-zaman filsuf-filsuf besar Yunani yang besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Banyak pemuda-pemuda meminta ketegasan dan pimpinan oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi kebutuhan tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi saja. Plato dalam karyanya Republik menekankan bahwa negara muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Sementara itu, Aristoteles menambahkan bahwa negara merupakan perkembangan alami dari unit sosial yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa asal mula negara dipandang bersifat evolutif, bukan hasil penciptaan instan. Menurut pandangan klasik Yunani, negara tidak hanya untuk menjamin keamanan atau ketertiban, melainkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, the good life. Selain filsafat, asal mula negara Yunani kuno juga terkait erat dengan unsur religius dan mitologis. Banyak polis Yunani yang mengkaitkan keberadaannya dengan perlindungan dewa tertentu, misalnya Athena sebagai pelindung kota Athena. Ibarat kata, mutiara dari Raden Ajeng Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Hal itulah yang juga terungkap pada masa-masa Yunani ketika muncul kelahiran negara. Kehadiran negara pada masa Yunani kuno tidak bisa terlepas dari bagaimana pembentukan negara sebagai bagian dari era kegelapan yang sebelumnya terjadi. Keadaan itu menuntut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 sebelum Masehi di Athena. Jadi, bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Adanya kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Hal ini memperkuat legitimasi politik dengan dasar religius, sehingga masyarakat memandang negara sebagai sesuatu yang sakral dan tidak hanya produk kesepakatan manusia. Konsep Yunani ini lebih menekankan dimensi moral, etis, dan kodrati. Negara bukan sekedar sarana menjaga keamanan, melainkan wadah untuk membentuk manusia menjadi makhluk yang bermoral. Oleh karena itu, pemikiran Yunani sering dianggap sebagai fondasi awal ilmu negara. Nah, sekian penjelasan saya pada konsep awal Yunani kuno. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan satu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pribadi manusia, dan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Socrates selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran, yaitu menaati undang-undang. Bentuk-bentuk Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain ingin dengan aman menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu. Minta perlindungan keamanan, maka dengan benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang yang di dalam polis itu. Dan mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan satu sistem pemerintahan? Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis. Jadi persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah seruit dan berbelit seperti sekarang ini. Setiap warga negara mereka masih bayi dan sakit ingatan dan menjadi budak-budak belian. Jadi mereka negaranya tidak open-minded dan selalu memikirkan tentang suatu penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asal mula negara menurut salah satu filsuf Yunani kuno, yaitu adalah Plato. Nah, menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan atau keinginan manusia yang beraneka ragam yang menyebabkan mereka ini harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang ini dia mempunyai tugas-tugas sendiri untuk bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka
bersama. Demi kesatuan mereka inilah yang disebut dengan masyarakat atau negara. Nah, Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia tersebut. Di mana keinginan dan kebutuhan manusia tersebut yang beraneka ragam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang lain. Dari sini persamaannya antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam, yaitu yang pertama sifat kepandaian atau pemikiran, yang kedua keberanian, yang ketiga yaitu adalah sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka ragam macamnya. Nah, lalu ada lagi 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang dalam negara menurut Plato ini. Yang pertama yaitu adalah golongan penguasa, di mana golongan ini dia yang memerintahkan, atau golongan inilah yang terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pemikir atau ahli-ahli filsafat. Yang kedua yaitu adalah golongan tentara, di mana golongan ini dia bertugas untuk menjaga keselamatan negara, yang dimana golongan ini dia harus mengikuti didikan khusus sebelum menjalankan tugasnya untuk menjaga negara. Yang ketiga yaitu adalah golongan penguasa, di mana golongan penguasa ini dia bertugas untuk memenuhi kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di suatu negara. Baik, sekarang kita masuk pada bagian Aristoteles. Aristoteles memaparkan pandangannya mengenai negara dalam bukunya yang berjudul Politika. Aristoteles memaparkan bahwa negara terbentuk dikarenakan suatu keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Aristoteles, terbentuknya negara dimulai dari keluarga, kemudian membentuk suatu kelompok yang lebih besar, kemudian lagi membentuk menjadi sebuah desa, kemudian desa tersebut membentuk kelompok yang lebih besar seterusnya, dan membentuk suatu polis atau kota. Kemudian daripada itu, negara yang dimaksud adalah negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum yang dimaksud Aristoteles di sini yakni negara yang berdiri di atas hukum, yang dimana memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Kemudian juga Aristoteles memaparkan bahwa warga negara dan juga negara tidak dapat terlepas, karena itu merupakan suatu kodrat yang dimana warga negara merupakan zon politikon atau makhluk politik. Berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan Tunis dari Raja Alexander yang Agung. Epicurus hidup dari tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, yaitu ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh. Setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, sebagai kiblat Yunani terpecah belah. Karena keadaan itu, maka Epicurus menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang yaitu bentuk ajaran yang bersifat individualistis, yang menganggap bahwa elemen atau bagian terpenting bukanlah negara atau masyarakat, tapi yaitu individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara menurut Epicurus adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan merupakan realita. Jadi, menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individualnya, yang merupakan kebutuhan itu adalah individualnya, sedangkan negara atau masyarakat adalah perbuatan daripada individu tersebut. Nah, dan yang keempat ada Zeno. Zeno termasuk ahli pikir dari masa Yunani purba yang hidup kurang lebih dari 300 sebelum Masehi, yang merupakan mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi. Adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoin. Disebut kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya. Perbedaan antara ajaran Epicurus dan ajaran Zeno. Yang pertama, ada ajaran Epicurus berpokok pada manusia atau individu sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan Zeno bersifat universalistis, artinya tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti filsafat Aristoteles, Athena, tapi ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan dengan susunan dunia internasional.